kembali lagi sama aku Oktavani. Nah, dalam video kali ini aku akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan IPS. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum sih mengenai sejarah perkembangan IPS? Kalau belum tahu, boleh yuk simak video ini. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan IPS. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Oktavani Putri Pratiwi. Aku dari kelas PGMI 5B dan NIM belakangku adalah 053. Lalu, apakah yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah asal-usul IPS, faktor masuknya, tujuan IPS, dan implementasi IPS pada pendidikan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Poin pertama adalah asal-usul IPS. Sejarah IPS, pendidikan IPS berasal dari kota Rugby, Inggris, dan pada tahun 1827, sekitar pertengahan abad ke-18. Pada awalnya disebut sebagai social studies dengan tujuan mengatasi dampak negatif revolusi industri. Perubahan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin akibat adanya revolusi tersebut. Nah, ide dari memasukkan social studies dalam kurikulum pendidikan muncul karena rehumanisasi masyarakat Inggris. Tahukah kamu bahwa Amerika juga mengadopsi pendidikan IPS karena perbedaan ras dan perang saudara? Itulah mengapa banyak sekali kasus kerasisan dalam negara Amerika. Nah, kemudian National Council for the Social Studies atau NCSS didirikan untuk mengembangkan social studies yang kurang di negara Amerika. Sedangkan di Indonesia, pendidikan IPS dipengaruhi oleh perkembangan di luar negeri, terutama Amerika dan Inggris, di mana kedua negara tersebut sudah mengadopsi adanya pendidikan IPS. Mata pelajaran IPS juga disusun untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dan analisis kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Indonesia memiliki ragam budaya, suku, dan bangsa. Kemudian pada akhirnya perkembangan pendidikan IPS di Indonesia ini dinamis dan mengikuti perkembangan zaman serta melalui kajian historis perjalanan pendidikan IPS di Indonesia dari awal hingga akhir. Istilah IPS secara formal mulai digunakan pada tahun 1975. Kita masuk kepada faktor masuknya. Masuk ke Indonesia adalah pertumbuhan IPS didasari oleh adanya gerakan G30 SPKI, di mana terjadi pembantaian massal-massal oleh para pengkhianat yang membunuh para panglima-panglima yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat dan Pancasila. Hal tersebut ditemukan pada Orde Baru. Kita masuk kepada tujuan IPS. Menurut Astawa tahun 2021, tujuan IPS adalah mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Wahid Murni tahun 2017, mendukung kompetensi warga negara dalam hal pengetahuan, proses intelektual, dan karakter yang demokratis yang diperlukan siswa untuk terlibat aktif dalam pendidikan. Sedangkan menurut NCSS, National Council for the Social Studies, membantu siswa sebagai warga negara dan membentuk sebuah keputusan yang rasional berdasarkan informasi kepentingan publik dan umum. Dan tujuan utama dari IPS adalah membekali siswa agar mampu berperan sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kesehariannya. Implementasi dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah pembentukan karakter. Membentuk karakter peserta didik supaya menjadi warga negara yang baik melalui materi pembelajaran yang telah diberikan di bangku sekolah. 2. Berpikir kritis. Membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis untuk menghadapi permasalahan sosial. Yang ketiga, pemahaman budaya. Dalam pembelajaran IPS, siswa diajarkan tentang sejarah, tentang budaya, dan juga nilai-nilai bangsa. Bukan hanya pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan saja. Kemudian ada pendidikan anti korupsi, adalah pendidikan IPS digunakan sebagai media untuk menyampaikan bahwa korupsi tidak boleh dilakukan dan tidak boleh pokoknya itulah ya guys ya, nanti dikat aja ya. Supaya siswa ini dapat memiliki nilai-nilai anti korupsi dan tanggung jawab terhadap diri masing-masing. Terima kasih.